Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Hari ini seperti biasa saya baru saja melakukan aktivitas berjalan yaitu sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Itu adalah kegiatan wajib yang harus saya lakukan setiap harinya dan cukup membantu selama proses pemulihan saya dari anxiety, GERD, dan psikosomatis. Dan ini sudah berlangsung sudah 3 tahun lebih. Ini berlangsung kegiatan aktivitas berjalannya. Dan saya merasa tidak terlalu baik dalam hari-hari ketika saya tidak melakukan aktivitas jalan atau minimal berjemur seperti itu. Karena selain baik untuk kesehatan, ini juga untuk bisa memperbaiki mood kita dalam bekerja seperti itu. Hari ini saya mencoba untuk memberikan sharing pengalaman terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis yang pernah saya derita seperti itu. Nah, hari ini lebih membahas kepada bagaimana kita sulit berpikir karena cemas dan sulit fokus sama pekerjaan. Itu kenapa? Sampai-sampai ketika kita dalam melakukan aktivitas itu susah sekali untuk fokus dalam pekerjaan seperti itu. Itu karena pikiran-pikiran yang selalu kita pikirkan setiap harinya, setiap detiknya, setiap jamnya, itu membuat kita teralihkan sama fokus kita sama pekerjaan. Itulah yang membuat kenapa kita menjadi sulit untuk fokus seperti itu. Karena itu tadi, pikiran-pikiran negatif yang selalu hadir di kepala teman-teman itu membuat kita menjadi susah untuk fokus seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin keluar dari perasaan sulit berpikir itu atau sulit fokus itu, teman-teman bisa melatih untuk misalnya teman-teman bermain game. Itu teman-teman cukup bisa melakukan itu setiap hari. Dan itu sangat membantu untuk melatih fokus teman-teman seperti itu. Jadi kalau orang-orang anxiety itu terkena kecemasan, sulit fokus, kesulitan berpikir dan susah untuk fokus, maka teman-teman bisa melakukan itu seperti itu. Teman-teman melakukan aktivitas bermain game, melatih cara fokus teman-teman terhadap sesuatu seperti itu. Tapi memang anxiety itu memang banyak yang sulit untuk fokus karena bertahun-tahun dia menjalani kecemasan, kemudian dia susah untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa bisa saya sulit untuk fokus, padahal saya adalah orang yang sangat teliti, saya adalah orang yang sangat sangat telaten dalam menyusun sebuah rencana, kemudian saya sangat bisa dikatakan cukup hati-hati dalam menyusun sebuah rencana atau bisa dikatakan sangat fokus sebelum terkena anxiety seperti itu. Nah, itulah kenapa orang-orang anxiety itu sulit untuk fokus dalam melaksanakan pekerjaannya seperti itu. Karena itu tadi, pikiran-pikiran yang terus-terusan menghantui, terus-terusan ada di dalam kepala teman-teman, itu yang membuat kita menjadi susah untuk fokus. Nah, caranya mungkin supaya teman-teman itu bisa kembali fokus, teman-teman jauhkan dulu pikiran-pikiran negatif itu, jauhkan dulu pikiran-pikiran anxiety itu, jauhkan dulu. Teman-teman bisa melatihnya dengan bermain game, tebak-tebakan misalnya, itu bisa. Karena dengan seperti itu, teman-teman bisa melatih fokus teman-teman, berhitung, kemudian penjumlahan itu cukup bisa membantu ataupun melatih aktivitas teman-teman untuk bisa lebih fokus kembali seperti itu. Jadi kalau teman-teman selama terkena anxiety dan merasakan bahwa saya sulit fokus, memang iya salah satu sensasi yang diakibatkan oleh anxiety itu yaitu sulit fokus dan sering sekali cemas sama tidak konsentrasi dalam pekerjaan seperti itu. Nah, ketika anxiety itu sudah mengganggu pekerjaan teman-teman, itu berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Harus ada sesuatu yang harus kita selesaikan, yaitu anxiety. Anxiety ini
teman-teman terkena anxiety berarti teman-teman adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa berpikir lebih baik lagi, bisa berpikir lebih konsentrasi lagi, lebih tahu yang mana sesuatu yang penting dan sesuatu yang tidak penting seperti itu. Nah, itulah kenapa orang sulit untuk berpikir, karena dia merasakan bahwa hari-harinya itu selalu adalah pikiran negatif, dan pikiran negatif. Sehingga dia susah untuk fokus melaksanakan aktivitasnya. Seperti coba teman-teman bisa berpikir positif bahwa saya tidak apa-apa, saya jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan semua nawaitunya untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman berpikir ke sana, itu teman-teman bisa lebih fokus dan bisa lebih baik lagi dalam berkegiatan seperti itu. Jadi teman-teman usahakan untuk tawakal, untuk seluruh niatannya itu diserahkan kepada Tuhan seperti itu. Karena kalau teman-teman menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka teman-teman itu hari-harinya akan jauh lebih produktif, jauh lebih baik seperti itu. Karena saya terbelenggu itu lama sekali dan saya baru bisa keluar, saya baru bisa kembali fokus sama pekerjaan saya ketika saya merasakan hari-hari saya menjadi jauh lebih positif dengan berolahraga seperti itu. Saya lebih bisa memanage, mengontrol semua pekerjaan-pekerjaan saya, bisa sedikit jauh lebih baik daripada sebelumnya dan bisa kembali beraktivitas normal seperti itu. Itu karena itu yang saya lakukan. Saya tidak lagi memikirkan hal-hal kecil yang kemudian berlarut-larut yang menjadikan saya menjadi terkungkung sama pikiran itu, sehingga saya tidak bisa dan sangat mengganggu pekerjaan saya seperti itu. Saya tidak mau lagi jatuh, saya tidak mau lagi terpuruk dalam pikiran-pikiran yang pikiran yang lucu ini, pikiran yang tidak terlalu penting bagi saya, sehingga saya bisa keluar dari aktivitas anxiety ini seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang sampai dengan hari ini masih sulit untuk sulit untuk fokus ataupun mengganggu ataupun anxiety-nya mengganggu aktivitas pekerjaan teman-teman, maka jauhkan dulu itu. Jauhkan dulu, kesampingkan dulu, karena ada yang lebih penting yang harus teman-teman lakukan, yaitu teman-teman harus berolahraga, teman-teman harus bisa lebih membedakan lagi yang mana yang jauh lebih penting. Kalau pikiran-pikiran aneh, pikiran-pikiran takut takut pingsan, takut terkena penyakit serius, itu kesampingkan dulu lah. Itu dijauhkan dulu, jangan sampai mengganggu hari-hari teman dan mengganggu produktivitas kerja teman-teman. Jadi saran saya, kesampingkan dulu hal-hal yang tidak penting itu. Jauhkan dulu kegiatan-kegiatan yang pikiran-pikiran negatif itu, jauhkan. Karena itu hanya akan mengganggu aktivitas teman-teman dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan terkait dengan sulitnya fokus dan mengganggu pekerjaan, bagaimana kemudian anxiety itu mengganggu semua lini kehidupan, aktivitas pekerjaan, keluarga, dan semuanya itu diganggu oleh anxiety. Maka dari itu teman-teman harus membedakan yang mana yang penting dan yang mana yang tidak terlalu penting. Apalagi pikiran-pikiran negatif itu, aduh, jauhkan dulu teman-teman, kesampingkan dulu, karena itu tidak terlalu penting untuk difikirkan seperti itu. Nah, barangkali ini yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman yang hari ini masih berjuang menghadapi anxiety GERD dan psikosomatis bisa cepat pulih dan cepat membaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.